Selamat malam pemirsa. Di momen Hari Raya Idul Fitri, rakyat Indonesia tentunya mendambakan suasana negeri yang damai dan tentram. Terutama setelah perbedaan sikap politik selama pemilu 2024. Masyarakat tentunya ingin melihat rekonsiliasi antar elit politik seperti Ketua Umum Partai Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo yang bisa memberi teladan akan nilai-nilai persaudaraan dan pertemanan walau sebelumnya menjadi rival politik. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini dengan tajuk Buruknya Relasi Megawati dan Jokowi bersama saya Vera Bahaswa. Buruknya relasi Megawati dan Joko Widodo. Di tengah suasana Idul Fitri, ketika masyarakat umumnya saling bermaafan, publik disuguhi drama perseteruan antara elit politik, terutama Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. Perseteruan itu merupakan residu pilpres yang dimenangi pasangan Prabowo dan Gibran, putra Joko Widodo. Pimpinan PDIP, partai tempat Joko Widodo dan Gibran bernaung, merasa dikhianati oleh keduanya karena menyempal dari kesepakatan partai yang mengusung Ganjar Mahfud. Sebagai partai yang membesarkan Joko Widodo, juga Gibran, PDIP merasa perlu mendapatkan rasa hormat yang tinggi. Kini, setelah Pilpres berakhir dan KPU menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang, perseteruan bukannya mereda, melainkan tampaknya kian meruncing. Penyebabnya sepele. Joko Widodo kabarnya ingin bertemu Megawati. Sebagai kader PDIP mantan wali kota Solo yang kini menjabat sebagai presiden itu, diberitakan ingin bertemu Mega selaku ketua umum partai berlambang banteng tersebut. Suatu keinginan yang wajar, yang muda menyambangi yang tua. Apalagi masih momen hari raya, saat yang pas untuk bersilaturahim dan bermaafan. Kata pihak istana, rencana silaturahim antar pemimpin itu sedang diatur. Kita tentu menyambut baik rencana itu. Sudah sewajarnya para pemimpin memberi teladan. Perbedaan sikap politik selama pemilu memang semestinya ditepikan sejenak. Perkara tidak setuju dengan proses penyelenggaraannya yang dianggap tidak adil atau curang, biarlah itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tugas pemimpin adalah memberi contoh bahwa rivalitas politik tidak harus memutus persaudaraan dan pertemanan. Kami yakin, bahkan teramat yakin, Megawati dan Joko Widodo menyadari hal itu. Yang jadi persoalan adalah masing-masing pendukung seolah tidak rela kedua pemimpin tersebut bertemu. Mereka saling sindir di media massa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Joko Widodo tidak bisa langsung bertemu Megawati, tapi harus menemui anak ranting partai terlebih dahulu. Menurut Hasto, itu merupakan usulan kader arus bawah PDIP. Ucapan Hasto ini mendapat reaksi dari relawan Joko Widodo yang menilai syarat itu mengada-ada dan menganggapnya kekanak-kanakan. Polemik inilah yang mengemuka dan menghiasi percakapan di ruang publik akhir-akhir ini. Suatu komunikasi politik yang kurang baik. Sebaiknya kedua pihak bersikap bijak dengan menahan diri untuk tidak saling melontarkan pernyataan yang dapat menyinggung satu sama lain. Selain kurang elok, sikap semacam itu hanya memperkeruh suasana. Masyarakat yang terbelah sewaktu pemilu saja sudah saling berangkulan dan bermaafan. Masa elitnya terus gontok-gontokan? Mau sampai kapan? Buruknya relasi Megawati dan Jokowi, itulah yang akan kita bahas bersama Dewan Redaksi Media Group, Saur Huta Barat. Selamat malam Bang Saur. Malam. Oke, sehat semangat Bang Saur. Mantap. Mantap, baik. Bang Saur, memang seburuk apa sih hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi ini? Karena yang kita tahu kan renggangnya hubungan mereka karena perbedaan pilihan politik. Pak Jokowi yang mendukung sang putra, kemudian Bu Mega dan PDIP-nya, ya Ganjar dan Mahfud begitu. Tapi kan ini pemilu sudah selesai. Kenapa hubungan mereka relasi masih buruk, Bang Saur? Ya, yang kita baca bahwa ada pagar pembatas, yaitu
dilanggarnya konstitusi dan demokrasi dengan pencalonan Gibran dengan mengubah undang-undang pemilu. Jadi itu bagi Ibu Mega sejauh yang kita baca dan dengar dari Hasto itu masalah yang sangat mendasar dan tidak dapat dimaafkan secara personal karena itu menyangkut urusan konstitusi. Jadi omongan Hasto yang bilang anak-anak ranting PDIP tidak rela Jokowi ketemu Mega itu adalah sebuah pertanda membahasakan nggak mungkin ketemu. Bahasa lebih ringannya kan sulit ketemu. Oke, tapi untuk lebih jelasnya supaya publik juga ingat Bang Saur, kita putarkan dulu statement dari Hasto Kristianto, Sekjen PDIP berikut ini. Ya, sebenarnya Lebaran kan memang merupakan momentum untuk melakukan silaturahim berhalal bihalal. Tapi dalam konteks terkait dengan Pak Jokowi, banyak anak ranting yang justru mengatakan, aku sebentar dulu, itu biar bertemu dengan anak ranting dulu. Karena mereka juga menjadi benteng bagi Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi ada syarat untuk bertemu begitu ya Bang Saur, kemudian dikatakan bahwa ini adalah usulan dari anak ranting, dari akar rumput yang menginginkan demikian begitu. Apakah memang ini momentumnya Syawalan sehingga pengennya tuh maaf-maafan dari anak ranting dulu deh? Ya itu kan mau mengatakan sebenarnya tidak ada keinginan untuk ketemu. Itu sebetulnya kan penolakan. Penolakan. Jadi kalau suruh nanya anak ranting atau anak ranting itu nggak setuju, itu dari mana kita bisa tahu begitu banyak anak ranting PDIP. Jadi itu kan mau bilang akar rumput kami itu tidak rela terjadinya pertemuan Ibu Mega dengan Jokowi. Ini kan sulit dipahami ya Mas Saur, karena yang kita tahu adalah yang menjadi penentu pertemuan politik itu adalah para elitnya, bukan pendukungnya. Kenapa ini sebaliknya justru? Iya, jadi semua sekarang itu Jokowi juga mengandalkan para relawan. Arus bawah Jokowi, ABJ itu ketika ketemu dengan Jokowi, Jokowi mengatakan agar tidak reaktif ya, terhadap pernyataan-pernyataan yang menyudutkan. Jadi yang sini pelihara hubungan dengan para relawan, yang sini membahasakan tentang anak ranting. Jadi semua ini berbicara atas nama para pengikut, atas nama follower. Jadi sepemimpin ini justru tidak menjadi pemimpin yang melakukan transforming. Harusnya kan pemimpin itu membuat followernya, pengikutnya, dibikin mengerti tentang hal-hal yang belum dimengerti. Tapi kan ternyata tidak demikian. Nah persoalannya kenapa seperti itu dalam? Karena menurut pandangan Ibu Mega yang kita baca juga, ini ada persoalan yang sangat mendasar karena ada pelanggaran konstitusi, pelanggaran demokrasi. Dan saya kira sedang ditunggu betul ini oleh Ibu Mega, keputusan MK. Apakah membatalkan, diskualifikasi, atau ada pandangan lain? Presidennya memenuhi persyaratan prosedur yang sah, Prabowo, tapi Gibrannya tidak. Itu juga ada perbincangan yang seperti itu. Jadi presidennya Prabowo dilantik, tapi wakilnya bukan Gibran. Maka dipakailah pintu lain, yaitu pintu pasal 8 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jika wakil presidennya kosong, maka presiden, dalam hal ini Prabowo mengajukan 2 calon, lalu dalam 60 hari MPR akan memutuskan siapa. Jadi Prabowo-nya dilantik, tapi wakilnya kosong. Itu dipandang sebagai sebuah jalan keadilan terhadap pelanggaran pemilu dan terhadap pelanggaran diubahnya undang-undang pemilu sehingga memungkinkan yang di bawah umur 40 itu bisa menjadi calon wakil presiden. Oke, tapi kan pertanyaannya jadi begini, mungkin tidak MK seberani itu dan seprogresif itu untuk mengeluarkan keputusan yang terobosan gitu ya, bahwa mendiskualifikasi itu kan belum pernah Bang Saur. Dan kalaupun itu memang terjadi harapan itu, apakah mungkin
pagar pembatasnya kemudian akan jebol. Artinya pertemuan Bu Mega dan Pak Jokowi jadi mungkin untuk terjadi. Saya kira itu akan lebih masuk akal dari sisi Ibu Meganya ya. Ya kan, jadi ada soal yang sangat besar, sangat mendasar, pelanggaran konstitusi yang didakwakan dilakukan oleh Jokowi itu menjadi tereliminasikan oleh putusan MK itu. Jadi persoalannya kenapa Jokowi itu diminta harus bertemu dulu kepada anak ranting? Ya. Tidakkah ini mau mengatakan bahwa Jokowi itu masih petugas partai? Jadi maknanya di situ. Dia kan belum pernah berhenti dari PDIP. Dia masih dipandang sebagai Kader. sebagai petugas partai. Nah, supaya pimpinan tertinggi partai ini, ketua umum, ketemu dengan petugas partai ini, tanya dulu tuh anak ranting. Tanya anak ranting, setuju nggak ini? Karena ini benteng pertahanan, benteng kekuatan dari yang namanya PDIP. Jadi wajar suasana kebatinan yang masih ada amarah, merasa dihianati, itu wajar kalau minta temui dulu deh anak rantingnya, jangan ke elitnya langsung gitu. Jadi pertanyaan ini kan adalah pertanyaan nilai-nilai, bukan pertanyaan tentang fakta. Ini soal nilai-nilai. Oke. Jadi disinilah letak persoalan seriusnya. Ibu Mega memandangnya sebagai pertanyaan nilai-nilai, sementara banyak orang sudahlah, ya itu sudah lewat lah. Tapi tidak semudah itu rupanya bagi Ibu Mega, seperti disuarakan oleh Hasto sebagai sekjen partai, yang harus kita baca itulah suara Ibu Mega. Baik, tapi dari pihak istana mengatakan bahwa sedang mengatur pertemuan itu, tapi dibahas nanti usai jeda ya Bang Saur. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Kita lanjutkan diskusi Bang Saur. Jadi yang disampaikan oleh pihak istana adalah sedang mengatur pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ibu Megawati. Jadi seserius apa sebetulnya rencana pertemuan ini diatur? Apakah ini hanya gimmick atau memang serius ingin ketemu? Saya kira pertanyaannya mesti dibalik ya. Apakah segampang itu diatur pertemuan? Jadi ini sekedar urusan agenda, urusan protokoler. Padahal persoalannya tidak sesepele itu. Ya tidak seringan itu persoalannya. Karena dalam bahasa yang dipakai oleh Hasto adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi. Itu sangat berat. Dan tiba-tiba gampang saja mengatur pertemuan. Ya. Jadi ya tentu dalam pandangan yang paling supel, di masa halal bihalal mestinya orang secara personal gampang bertemu. Momentumnya pas sebetulnya. Ya, tetapi hal-hal yang prinsip rupanya tidak dapat dilunakkan oleh momentum. Kan hanya bisa terjadi pertemuan itu bila juga bisa memahami pandangan-pandangan Ibu Mega. Kan di situ persoalannya. Tapi yang Ibu Mega jelas sedang menunggu putusan MK. Apakah MK ini betul-betul para hakim konstitusi ini negarawan? Sedang menunggu itu. Dan hemat saya sebelum ada keputusan MK, tidak mungkin ada pertemuan. Mungkin akan terjadi pertemuan itu. Bahkan setelah terjadi putusan MK, kita perlu juga melihat. Kita perlu juga melihat apakah Ibu Meganya akan menerima agenda tadi sedang dicari waktu yang baik. Diatur-atur itu. Diatur-atur itu. Oke, tapi ini selaras juga Bang yang disampaikan oleh Ahmad Basarah yang mengatakan bahwa momentumnya itu sudah terlewatkan. Kalau Pak Jokowi pengen ketemu ya harusnya di hari pertama. Karena hari pertama itu ya Bu Mega open house gitu. Ini ada quotes grafisnya nih Bang. Gitu ya. Jadi kalau memang konteks rekonsiliasi ya harusnya di hari H. Kalau itu memang tidak terjadi artinya momentumnya sudah lewat. Bahkan apakah bisa dikatakan tidak lagi menunggu yang tadi Abang katakan keputusan dari sidang MK? Jokowi sebagai seorang presiden lalu tiba-tiba pintunya ditutup, tidak diterima oleh seorang Ibu Mega. Lalu apa yang terjadi? Saya kira tidak semudah itu untuk hari pertama
open house, siapapun bisa datang. Katanya kan hubungan ibu dan anak. Ya itu kan menyederhanakan persoalan yang dihadapi antara yang namanya Jokowi mengusung anaknya, ya. Ini dari pandangannya Ibu Mega dan apa yang diusung oleh PDIP, yang semula juga Ganjar itu juga hal yang diinginkan juga oleh Jokowi. Jadi problemnya bukan persoalan hari pertama atau hari kedua atau besok, kan di sana duduknya perkara. Soalnya sangat mendasar, bahkan melebar jauh ya sampai ke Sumatera Utara. Kan Hasto berpandang tidak akan mengusung menantunya Jokowi yang sekarang wali kota Medan, ya sampai ke sana. Jadi yang mau kita katakan adalah persoalannya jangan digampangkan, karena memang persoalannya bukan persoalan yang tadi kamu bilang sepele. Ini masalah serius. Serius, mendasar, karena pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi. Kan, sehingga wajar dong syaratnya harus datang dulu ke ranting, maaf-maafan mungkin bagi THR juga. Momen sawalan ini. Tapi dibahas nanti ya, kita lanjutkan perbincangan usai jeda, tetap bersama kami di Editorial Malam. Kembali di Editorial Malam, ini adalah hasil polling dari social media Metro TV dari platform Instagram. Apakah perseteruan antar elit yang berlarut menjadi contoh buruk bagi masyarakat? Mayoritas menjawab ya, 89%. Sementara yang menjawab tidak, biasa saja, itu hanya 11%. Nah, kemudian dari platform X, 72% yang menjawab ya, kemudian tidak, biasa saja, hanya 28%. Jadi benar Bang bahwa perseteruan antar elit yang berlarut menjadi contoh buruk bagi masyarakat, dan memangnya kemarahan ini terus berlanjut Bang sampai pilkada? Kalau melihat urusan Sumatera Utara, menantu Jokowi tidak akan dicalonkan, sepertinya memang ada pembatas yang tegas. Tapi apakah berlalu sampai sejauh mana berlalu, itu ke pertanyaan ke depan yang kita tidak tahu jawabannya. Tapi hubungan Mega dengan SBY misalnya, ya berkepanjangan juga. Jadi baiklah kita tidak usah dulu mengambil kesimpulan apapun dari sisi berapa jauh, seberapa berlarut. Tapi yang harus dikatakan tidak bagus bahwa elit itu berseteru, itu kan hasil tadi. Akan tetapi juga tidak bagus kan buat terjadi pelanggaran konstitusi. Kan itu pandangan yang hidup juga, ya kan? Jadi memang Pilpres kemarin itu adalah soal besar. Ya. Karena itu diperlukan juga jiwa besar. Kan moral dari editorial ini adalah sebaiknya setelah semua urusan Pilpres ini selesai, rivalitas politik itu juga menjadi selesai. Tapi itu kan menunggu keputusan MK, baru keputusan yang final dan mengikat itulah yang kemudian dihormati. Tapi orang kan sekarang mempertanyakan, tidakkah MK sekarang memiliki kesempatan ya, untuk memaafkan dirinya, yaitu dengan melakukan satu keputusan bahwa hadirnya cawapres kemarin itu karena kesalahan MK. Iya, jadi kan ada pelanggaran etika berat yang dilakukan oleh sang ketua. Nah, jadi ada soal-soal besar. Penebus dosa ya, jadi putusan MK sebagai penebus dosa. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau tidak kan dibawa jadi beban sejarah. Kan itu yang muncul di permukaan oleh sebagian para ahli tata negara. Makanya tunggu keputusan MK. Jadi ada keputusan politik, orang ketemu dengan Prabowo, ya itu dirancang, ya nanti katanya Puan. Sebelumnya Ketua Umum Nasdem Pak Surya sudah bertemu, ya bertemu, Prabowo sudah datang. Tapi kan Mega dan Jokowi itu adalah urusan yang berbeda dengan Mega dengan Prabowo. Dua hal yang berbeda, tidak bisa disamakan. Tidak bisa. Dan sejarahnya berbeda. Lukanya juga beda gitu ya Bang. Ya, terhadap Prabowo apa ada luka itu kan kelihatan pernah menjadi cawapres dia kan. Jadi ini perkara yang membawa kita melihat apakah para pemimpin ini
memang mampu menyelesaikan persoalan besar ini. Mampu menjadi teladan bagi publik begitu ya? Ya, kedua belah pihak. Tapi juga MK juga membuat juga keputusan yang menjadi teladan ke masa depan. Iya, sebagai penebus dosa itu tadi yang dikatakan oleh Bang Saur. Baik, kita nantikan bersama bagaimana keputusan MK dan kelanjutan dari relasi hubungan antara Ibu Mega dan juga Pak Jokowi. Terima kasih Bang Saur atas diskusinya. Dan pemirsa, demikianlah editorial malam. Saya Vera Bahaswan, pamit undur diri. Terima kasih atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.